Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel kesayangan Anda. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman, kembali lagi saya ingin berbagi pengalaman pengetahuan terkait cara menanam tanaman jangka pendek untuk pekarangan rumah teman-teman. Jadi di sini beberapa hari yang lalu saya telah memindahkan terong teman-teman ya, ke medianya. Jadi entahkah cuma saya yang merasa goblok ya, karena kemarin-kemarin ini sebelum saya kasih bedengan seperti ini, itu ketika saya menanam itu tidak pernah jadi-jadi teman-teman ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali saya tanam pasti akan apa ya, tidak tidak tumbuh begitu teman-teman ya, tidak tumbuh kemudian langsung mati begitu, karena di sini kondisi tanahnya itu kurang bagus ya, kurang bagus. Walaupun kelihatan hitam, tapi dia seperti apa ya, tanahnya itu kadarnya seperti tanah liat. Dan setelah saya buka-buka cari referensi-referensi, ternyata tanah itu bisa disetting teman-teman ya, bisa disetting, bisa kita buat pupuk kompos atau tanah kompos teman-teman ya, dari bahan-bahan yang sederhana saja, tidak mesti kita beli lagi ya, karena banyak juga yang dijual-jual. Tapi saya rasa kalau bisa dibuat, kenapa mesti harus harus beli begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman yang ingin saya bagikan bahwa di sini itu saya sudah bedeng seperti ini teman-teman. Saya sudah kasih bedengan. Kemudian di bawahnya ini ada batang pisang teman-teman ya. Batang pisang saya bahkan yang batang pisang kecil-kecil itu langsung saya kasih masuk. Kemudian kalau agak besar saya cincang-cincang seperti ini. Seperti di atasnya ini saya cincang-cincang, kemudian saya timbuni tanah. Setelah itu baru saya tanami ya teman-teman ya. Dan di bawahnya ini ya banyak juga yang kayak misalnya dedaunan kering yang masih hijau juga ada di bawahnya sini teman-teman. Jadi niscaya nantinya ketika seiring naiknya atau bertumbuhnya nanti ini tanaman, ya pastinya tanahnya juga semakin gembur begitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin memiliki pekarangan rumah, alangkah terbuang sia-sianya kalau kita sia-siakan pekarangan rumah kita ya teman-teman ya. Karena secara logisnya ya, tanpa kita sadari itu mungkin sayuran, lombok dan lainnya itu ya, dalam keperluan kita sehari-hari itu ya bisa saja menggerogoti dompet kita itu sampai jutaan rupiah per bulannya teman-teman ya, tanpa kita sadari. Coba saja kita kalkulasi, kalau misalnya kita beli sayur itu 10 ribuan, 10 ribu ya per harinya, itu ya sudah kena berapa per bulannya teman-teman ya. Mana bahan-bahan yang lain. Nah, kalau kita sudah ada tanam begini ya teman-teman, ini jangka pendek tapi ya lumayan kita nikmati hasilnya teman-teman ya. Bisa sampai 1 tahun bahkan 2 tahun teman-teman ya, bisa kita nikmati untuk tanaman terong teman-teman. Kayak misalnya lombok juga teman-teman ya, tanpa kita sadari lombok itu ya hanya sejumput saja itu harganya 5.000 teman-teman. Padahal kalau sudah ada yang tumbuh di dekat rumah kita 1 atau 2 pohon, itu sudah cukup teman-teman ya. Itu sudah cukup kalau memang dia tumbuh subur teman-teman ya, pastinya banyak buahnya. Bahkan mungkin tetangga-tetangga kita ya datang untuk silaturahmi ya, sekaligus bisa kita buat pahala di situ teman-teman. Jadi saran saya teman-teman, sekali lagi, jika misalnya kita mempunyai pekarangan rumah ya jangan disia-siakan teman-teman. Ini sangat teman-teman, ini sangat seru sekali menanam seperti ini teman-teman ya. Bahkan di bagian sana nanti rencana, karena masih agak jauh ke belakang, saya mau tanami lagi juga di sini. Tapi saya mau bentuk bedengan dulu teman-teman ya. Mau bentuk bedengan dulu supaya hasilnya lebih maksimal teman-teman ya. Jadi walaupun dipupuk, pemupukannya tidak terlalu berlebihan juga teman-teman, karena tanahnya sudah disetting menjadi tanah kompos teman-teman.
Nah, kalau di berikutnya nanti saya pakai media komposnya itu menggunakan jenjang sawit, teman-teman ya. Jadi jenjang sawit nanti saya akan jadikan media. Nah, bagaimana keseruannya nanti di sana ya, nanti saya buatkan juga videonya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi sekian pencerahan saya, celote-celote saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi ya, teman-teman ya. Wawasan kita terbuka, karena jujur kenapa juga saya walaupun sebenarnya memang dari awal itu saya suka menanam seperti ini, teman-teman. Tapi beberapa bulan yang lalu itu ada sahabat yang sempat mengatakan terkait masalah Lombok ini, teman-teman ya. Dia katakan itu kita ini di daerah perkebunan, kemudian kenapa Lombok katanya itu harus didatangkan dari luar. Pertanyaannya begitu, kenapa Lombok itu didatangkan dari luar? Karena di sini saya tinggalnya di pelosok desa, daerah perkebunan, teman-teman, perkebunan sawit. Kalau lahan di sini alhamdulillah, kalau untuk jangka pendek banyak sekali, teman-teman. Nah, makanya teman itu bilang, kenapa mesti jauh-jauh didatangkan Lombok masuk ke dalam sini, padahal kalau kita mau manfaatkan lokasi kita untuk Lombok di sini, wah, sayur-sayuran, kenapa harus dari luar? Nah, sedangkan Lombok juga di sini bisa tumbuh dengan subur. Nah, disitulah saya mulai mulai tersadar, oh ternyata memang benar. Karena ya secara tidak sadar dana kita itu terkucur sekian banyak ke persoalan itu, padahal itu bisa kita tangani sebenarnya, teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja, teman-teman, yang sempat saya bagikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.